5 langkah dari rumah mertua, karya Akhtaria Syafiura. Sesuatu yang dikubur. Nah, itu baru anak ibu. Sekarang kamu pulang. Zoya sudah menunggu. Kasihan bayi kalian. Setelah membaca ulang pesan dari ibu, degupan jantungku kian melaju. Rasanya ingin menangis, tapi air mata enggan menetes. Aku tidak mampu berucap satu kata pun. Seluruh persendian di tubuh seakan berhenti. Mas Alan yang aku percaya, yang aku sayang melebihi diri sendiri, benarkah memiliki seorang bayi dari wanita lain? Zoya yang ibu maksud itu benarkah orang ketiga di antara hubungan kami? Allah, cobaan macam apa yang engkau kirim padaku ini? Aku tidak mampu melaluinya. Aku rapuh, hancur. Katakan apa yang harus aku lakukan. Sekarang aku mengerti kenapa Mas Alan sangat menginginkan kepindahanku. Rupanya di sana akan hadir seorang wanita yang sudah memiliki bayi darinya. Sejauh itukah pengkhianatannya padaku? Apakah kemarahan Mas Alan tadi pada ibu dan Mbak Dira merupakan sandiwara saja, semata-mata ingin membuatku percaya bahwa semua itu nyata? Sungguh keterlaluan. Suami macam apa begitu tega menyakiti perasaan istrinya? Istri yang selama ini kerap warawiri ke rumah sakit mengambilkan obat demi kesembuhannya. Apa dia tidak memikirkan semuanya? Atau jangan-jangan aku hanya dianggap sebagai pengasuhnya? Ah, benarkah? Ya Allah, keluhku sambil meraup wajah yang selalu dikata buruk karena tumbuh tompel di pipi. Aku tidak seberuntung Mbak Dira, punya wajah cantik dan tubuh seksi. Kekasihnya kaya raya juga tampan. Sedangkan aku, meski aslinya kulitku putih, tapi tetap saja jelek di mata orang-orang. Tompel di pipi sangat mengganggu. Suami pun kerjanya hanya kuli bangunan. Berpenyakitan pula. Duh, bagai langit dan bumi jauh, perbandingannya begitu kentara sekali. Semua pekerjaan terpaksa aku tinggalkan. Pintu rumahku kunci, lalu mencari tumpangan untuk kembali ke rumah. Aku tidak sabar ingin melihat drama apa yang terjadi di belakang diri yang bodoh ini. Di pinggir jalan, air mataku seketika jatuh berderai. Rasanya sulit untuk dipercaya. Tetapi isi pesan ibu membuat duniaku seakan runtuh. Hidupku hancur menjadi kepingan. Percaya atau tidak, itulah kenyataannya. Taksi, kuusap air mata yang terus mengalir. Taksi berhenti tepat di depan mata. Aku lekas naik dan duduk menyandarkan kepala, masih memikirkan semuanya. Tepat saat tiba di depan rumah, orang yang aku cari malah tidak ada. Bahkan rumah ibu tampak kosong. Loh, ibu dan Mbak Dira di mana? Gumamku tak lagi menangis. Aku celingak-celinguk di dekat jendela rumah ibu, tapi tak terdengar suara dari dalam. Pikiran pun dihantui rasa curiga. Jangan-jangan ibu dan yang lainnya pergi ke suatu tempat bersama wanita yang bernama Zoya. Mendadak jantungku kembali berdegup tidak karuan. Tidak sanggup menghadapi cobaan yang memporak-porandakan hati dan pikiran. Terlalu sulit menerima kenyataan yang ada. Mbak Misha balik lagi. Tidak jadi ngontrak, Mbak. Seketika aku kaget. Tetangga sebelah rumah ibu menyapa. Aku pun menoleh dan berusaha menetralkan degupan jantung yang seakan hendak copot dari tempatnya. Bu Dian, sepertinya tidak jadi, Bu. Sayang juga kalau harus ditinggal. Banyak kenangan soalnya di sini. Aku menjawab sambil tersenyum, berusaha menyembunyikan masalah yang menerpa. Bagus dong. Ngomong-ngomong, press pop ice aku jadi nih disewa. Sepertinya Mas Alan belum bicara soal press itu pada Bu Dian. Aku melihat Bu Dian sangat berharap. Duh, gimana ya ngomongnya? Sambil garuk-garuk kepala yang tak gatal, aku berpikir keras. Ada apa Mbak Misa? Tidak jadi ya? Tanya Bu Dian seakan tahu aku tidak jadi menyewa alat presnya. Maaf ya Bu Dian, bukannya tidak jadi, tapi sudah tidak apa-apa. Mertuamu mau kok menyewanya. Katanya sih mau jualan pop es. Jelas Bu Dian, lalu pamit pergi. Aku tidak menyangka ternyata ibu berkeinginan untuk menjual pop es juga. Pantas saja bersikeras merebut blenderku. Sudah 2 jam lebih aku menunggu kepulangan ibu mertua. Tapi tak juga menampakkan batang hidungnya. Gelisah semakin merundung. Padahal andai bertatap muka, ingin kutanyakan langsung padanya soal pesan yang ia kirim. Aku tidak ingin bila masalah ini akan panjang dan tidak memiliki titik terang. Semuanya harus terungkap biar jelas. Pandanganku teralihkan oleh notifikasi HP yang kembali berbunyi. HP milik Mas Alan yang kusimpan di tas lempang cepat kuambil. Ibu, lagi-lagi ibu yang mengirim pesan. Lan, kamu di mana?
Zoya butuh kamu." Pesan itu seakan mendesak Mas Alan untuk cepat-cepat datang. Siapa sebenarnya Zoya? Benarkah wanita kedua suamiku? Dan jika tidak bersama mereka, lalu di mana Mas Alan? Aku merasa banyak teka-teki yang harus aku temukan jawabannya. Akan tetapi caranya bagaimana? Bismillah, ucapku lirih sambil mengetik balasan pesan untuk ibu. Berharap dapat menemukan keberadaan ibu dan wanita bernama Zoya. "Ibu sekarang di mana?" tanyaku bersama hati berdebar-debar. Berharap ibu tidak curiga bukan anaknya yang membalas pesan yang dikirim tapi menantunya. "Kamu gimana sih?" "Ya di klinik lah. Ini Zoya dan bayi kalian menunggu," balas ibu disertai emotikon marah. Aku pun gegas melangkah meninggalkan halaman rumah, tidak sabar ingin mendapat jawaban dari pertanyaanku sendiri. Benarkah Zoya adalah ibu dari bayi Mas Alan yang ibu bilang? Duh, kenapa harus kebelet di saat sedang terburu-buru sih? Gumamku sambil berlari kembali ke rumah. Karena kunci rumah ada pada Mas Alan, aku terpaksa membuang air kecil di kamar mandi belakang rumah. Syukur masih ada air di bak. Selang beberapa saat setelah usai membuang air kecil, aku pun keluar dan tiba-tiba saja kepala terasa pusing. Penglihatan kabur, aku jatuh dan tidak mengingat apa-apa lagi. Terbangun saat sebuah suara motor terdengar. Aku berdiri, berlari ke depan rumah. Kulihat Mas Alan dibonceng seseorang. Mas Alan?" teriakku tapi tidak didengar. Saat menoleh ke samping, kulihat sebuah cangkul berlumuran tanah. Aku mengernyit heran, Mas Alan habis ngapain dengan cangkul ini? Karena penasaran, aku ke samping rumah untuk mencari siapa tahu ada bekas tanah yang baru dicangkul. Akan tetapi hasilnya nihil. Cepat aku ke belakang rumah ibu. "Ini apa?" gumamku. Aku melihat batu besar di atas tanah yang baru saja digali. Rasa penasaranku menggebu. Apa yang ada di dalam tanah itu? Dan kenapa harus ditindih batu? Buru-buru aku ke depan mengambil cangkul, lalu memindahkan batu itu. Selanjutnya menggali kembali tanahnya. Astagfirullah, sesuatu yang ada di dalam sana membuatku kaget sambil mengelus dada. Ini nyata, aku tidak sedang bermimpi. Mas Alan pulang untuk menguburnya.